Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar masih dengan Dora di program Indonesia hari ini. Dan saat ini pendengar, saya sudah tersambung dengan narasumber saya, pelajar Indonesia yang saat ini sedang menempuh studi di Polandia dengan Mas Reyhan Firdaus nih. Kali ini kita masuk program Raih Mimpi ke luar negeri, belajar di Polandia. Dan sudah tersambung dengan Mas Reyhan Firdaus selaku Wakil Ketua PPI Polandia. Saya mau jelaskan sedikit nih pendengar. Kalau tadi mungkin sudah ada sebagian yang nunggu-nunggu ya, atau bertanya narasumbernya kok berbeda. Ya, kami informasikan bahwa Ketua PPI Polandia sedang ada kesibukan ya. Jadi ini digantikan dengan Mas Reyhan Firdaus. Halo Mas Reyhan, apa kabar? Halo Kak Dora, puji Tuhan kabarnya baik. Alhamdulillah, puji Tuhan kabarnya baik ya. Dan mungkin bisa perkenalkan diri Mas Reyhan Firdaus saat ini di Polandia sedang menempuh studi apa dan di universitas mana? Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Reyhan Firdaus. Biasa dipanggil Ray, dan saya sedang berkuliah di Vistula University Polandia tepatnya di kota Warsaw, dan saya mengambil jurusan manajemen dan taking specializations in marketing. Oke. Semester 4 sekarang. Oke, berarti ambil sarjana ya? Ya, benar. Oke. Sarjana. Jadi semester 4 berarti sekitar baru 2 tahun lah ya di Polandia ya? Betul. Tuh. Betul. Oke. Lalu gimana nih awalnya Mas Rey mungkin bisa cerita ke para pendengar kami Voice of Indonesia, gimana nih awalnya bisa kuliah di Polandia? Ini jalur beasiswa apa mandiri ya Mas Rey ya? Mandiri, kebetulan mandiri. Kalau untuk ceritanya sendiri sebenarnya mungkin ekspektasi awal saya itu atau rencana plan awal memang bukan untuk ke Polandia. Apalagi juga Polandia itu kan belum well known ya di mata pelajar Indonesia yang kayak Polandia tuh bisa ya, ada ya universitas bagus di sana ya, atau mungkin pendidikan di sana bagus ya dan sebagainya. Akhirnya kemarin memang target awal itu mau ke Belanda, cuma waktu itu ada beberapa konsultasi sama beberapa orang yang memang sudah expert lah di dunia pendidikan, nanya-nanya negara Eropa lain yang mungkin nggak mainstream, dan juga mungkin tingkat pendidikannya masih lumayan bagus, karena kan tujuan kita untuk berkuliah ke luar negeri itu kita mencari tingkat pendidikan yang lebih baik dari yang ada di negara kita mungkin gitu. Akhirnya kemarin mencari tahu soal Polandia, dan kebetulan Polandia itu untuk kurs dan rate-nya, apalagi untuk daily expansion di sini tidak semahal di negara-negara Eropa yang lain, gitu kan. Oke. Jadi cost-nya nggak terlalu besar lah ya, apalagi untuk pelajar nih. Betul. Lalu akhirnya milih Polandia. Dan untuk misalnya teman-teman yang tertarik untuk studi di Polandia, apakah wajib nih bisa bahasa Poland itu bahasa apa ya? Bahasa Polish disebut. Oke. Itu bahasa pengantarnya bahasa Polish? Enggak, kebetulan di sini banyak banget kampus-kampus atau universitas yang memang menyediakan kelas internasional. Jadi bahasa pengantarnya tetap pakai English gitu Kak. Takutnya kan pada udah mundur duluan nih ya. Aduh, bahasanya bahasa Polish gitu kan, ini seperti apa bahasanya, gimana belajarnya. Kayaknya PR lagi ya kalau harus ngambil kursus bahasa gitu ya. Ya, cuma tenang aja karena di sini kita bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris, dan biasanya setiap kampus itu menyediakan kelas tambahan untuk belajar bahasa asing. Itu nggak cuma Polish ya, biasanya ada Spanish juga, ada Jerman dan sebagainya. Cuma karena aku ingin survive di sini, kemarin aku ambil bahasa Polish gitu. Jadi emang ini penting ya untuk bisa survive ya. Betul sekali Kak. Apalagi lumayan kan kalau belanja kita pakai bahasa Polish ya, ada diskon kali ya. Iya, betul. Tapi kan ini deket ya sama Jerman gitu ya. Nggak tertarik juga belajar bahasa Jerman?
kebetulan kemarin karena memang sudah tuntut orang tua juga yang benar-benar harus berangkat setelah lulus SMA. Jadi kemarin memang nggak ada kepikiran untuk ke Jerman karena juga ketika ketika kita emang berniat untuk kuliah di Jerman, lumayan banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan dari jauh-jauh hari gitu. Kalau untuk kuliah di Polandia sendiri, apa sih basic persyaratannya nih? Mungkin teman-teman pengen tahu ya, apa sih yang harus dipersiapkan? Persiapnya, ini yang udah paling penting sih sebenarnya nggak di Polandia aja. Kalau ini mungkin language proficiency, kayak contoh sertifikasi bahasa Inggris kayak misalkan IELTS, TOEFL atau TOEIC. Nah kebetulan di Polandia ini agak dipermudah, kita bagi yang nggak punya TOEFL atau IELTS kita bisa pakai TOEIC untuk beberapa kampus ya, nggak semua tapi ada beberapa kampus yang menerima untuk pakai TOEIC, jadi dipermudah. Dan juga mungkin udah paling penting itu nilai dan kesiapan mental sih Kak, itu udah paling penting. Gitu. Okay. Cuma kalau persyaratan khusus persuratan nggak ada kendala ya. Ada tes wawancara dan tatap muka gitu sebelum ini? Untuk kampus kemarin aku itu ada tes wawancara, ada diberikan beberapa pertanyaan oleh kampus, dan waktu itu juga prosedurnya itu online kan, waktu itu masih di Indonesia, prosedurnya online dan itu kita nggak tatap muka sama pihak kampus atau tatap muka berbicara dengan orang, jadi kita langsung dikasih link yang nanti dimana kita klik kita langsung masuk ke website resmi dari kampus, dan itu ada klik start, jadi nanti ketika kita pencet start langsung keluar pertanyaan dan kita dikasih beberapa detik untuk menjawab. Jadi mungkin karena kemarin situasinya juga sedang saat pandemi ya, kalau 2 tahun yang lalu kan Mas Rinya ya? Iya masih PSBB sih itu. Lalu tahu nggak sih Mas Rey, info-info nih kalau beasiswa gitu di Polandia ada nggak sih? Nah untuk beasiswa di Polandia sendiri dari yang aku tahu itu kemarin kita di sini itu ada beasiswa dari NTB, dari Bupati atau Gubernur NTB itu ada, cuma hanya untuk warga NTB ya. Dan satu lagi ada beasiswa Stefan Banach yang memang disediakan oleh Polandianya sendiri dari pemerintah itu. Jadi nggak cuma buat Indonesia aja, jadi dia berbagai negara bisa daftar. Namanya itu Stefan Banach atau kita bisa sebut sekarang Ignasi. Dan segitu sih yang aku tahu, sekitar itu. Biasanya dibayar semua atau full cover gitu ya beasiswanya ya? Kalau beasiswa Ignasi itu setauku kita di cover biaya kuliah dan daily expense saja. Untuk keberangkatan itu modal dari masing-masing mahasiswanya sendiri. Oke. Oh jadi kayak tiket pesawat begitu ya? Cuma kalau misalkan yang NTB tadi yang sempat aku sebut itu dia full cover sih. Aku tuh tertarik banget kalau seandainya mandiri nih kayak Mas Rey gitu, di awal itu bayar berapa Mas? Ada ini harus sebut harga ya Kak? Nggak rate lah. Jadi kan orang siap-siap ya untuk bisa masuk atau kuliah gitu di sana. Untuk misalkan awal-awal proses keberangkatan lah ya. Oke. Untuk tiket pesawat sendiri itu mungkin sekitar range-nya 10-15. Mungkin ditotalin aja kali ya Mas. Oke, ya. Kira-kira basic yang harus disiapin tuh segini gitu kalau seandainya kita mau kuliah secara mandiri di Polandia. Proses awal pembayaran mungkin sekitar 90-100 kali, itu udah include pembayaran kampus untuk tahun pertama. Udah termasuk tempat tinggal di dorm atau di apartemen? Aku di apartemen kebetulan, di flat. Tapi kalau dorm itu untuk mahasiswa asing boleh ya? Dorm itu untuk mahasiswa asing boleh sebenarnya, cuma di sini nggak semua kampus itu menyediakan dorm gitu. Cuma ada beberapa kampus yang menyediakan dorm dan itu memang
untuk general sih, jadi nggak menang dari negara mana, jadi mahasiswa asing semua boleh masuk gitu. Oke. Lalu itu kan tadi kita udah ngobrolin nih soal gimana cara masuknya, terus apa yang harus dipersiapkan. Nah, yang paling penting juga kan tadi yang Mas Ray bilang adalah soal mental nih, dan juga adaptasi ya tinggal di negeri orang nih, yang tentu dari segi culture, basicnya aja lah, dari segi cuaca aja udah pasti beda ya. Dan makanannya Betul. juga udah pasti beda. Ini gimana nih Mas Ray beradaptasi nih tinggal di Eropa ya? Mungkin untuk kalau cuaca beradaptasi, awalnya memang lumayan cepat untuk adaptasinya, karena kebetulan pas aku nyampe itu kita udah mau memasuki musim dingin atau winter gitu. Jadi lumayan cepat adaptasinya, kayak merasakan lah transisi dari yang belum terlalu dingin tiba-tiba jadi dinginnya, merasakan. Jadi adaptasi lumayan cepat, dan satu note ya, pokoknya kalian harus at least bawa satu baju hangat dari Indonesia sebelum berangkat. Kalau untuk makanan sih, makanan di sini ya namanya makanan Eropa ya. Kita sebagai orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan makanan yang rasanya strong, rasanya medok gitu. Jangan lupa untuk bawa bumbu-bumbu dari Indonesia, karena di sini agak lumayan susah cari-cari bumbu. Bawa sambal ya? Apalagi permicinannya, ya sambal, permicinan dan lain-lain itu agak susah di sini. Karena sekalinya ada di Asian Store pun mahal ya? Itu nggak ada di Polandia, dan sekalinya ada pun agak lumayan mahal gitu. Jadi kayak micin-micin, semacam mie-mie yang khas itu ya, harus dibawa untuk bertahan hidup ya. Betul Kak. Tapi kalau untuk sehari-hari sendiri, Mas Ray ini masak atau beli jadi, atau kampus mungkin ada yang menyediakan kantin kan biasanya? Kampus menyediakan kantin, cuma kalau untuk keseharian makan itu aku lebih sering masak sih Kak, karena lebih pas kan sama lidah sendiri sebagai orang Indonesia yang sukanya medok gitu rasanya. Lebih sering masak. Cuma sering juga beberapa kali makan di luar. Cuma karena untuk menghemat, karena kita juga anak rantau ya Kak, jadi kita harus masak sendiri untuk survive. Betul. Biar perekonomiannya stabil. Supaya uang bulanannya tetap bisa bertahan sampai akhir bulan ya. Betul. Kalau bisa harus ada sisa. Oke. Buat traveling. Betul. Karena sayang banget kalau kita udah di negeri orang terus kita nggak traveling loh, dan kulineran tuh aduh. Udah kemana aja nih di Polandia selama 2 tahun? Sama di Polandianya paling kalau keluar kotanya sih belum terlalu banyak. Aku baru pernah ke 4 atau 5 kota. Cuma kalau untuk di Eropanya ya udah lumayan, bukan lumayan keliling ya. Paling kayak ke Belanda, mungkin ke Jerman, ke Prancis ya? Belgium, Prancis bulan ini ya. Semoga aja jadi. Pakai visa Schengen ini ya? Kebetulan visa Schengennya udah habis, jadi sekarang pakai residence permit di sini. Residence permit. Memang enak, salah satu keuntungan juga yang mungkin teman-teman pendengar juga harus tahu ya, ketika kuliah di luar negeri apalagi Eropa, kita bisa dengan mudah gitu kan ke berbagai negara dengan naik kereta api. Jadi nggak ribet lah. Kalau kita kan ke Indonesia dari kota ke kota aja, beda pulau aja udah sulit, harus naik pesawat dengan harga yang lumayan lah ya. Betul, iya lumayan. Harganya sama aja sih Kak sebenarnya. Kalau misalnya kita hitung-hitung dari Jakarta ke Bali, harga tiket pesawat mungkin sama dengan kalau harga tiket dari Polandia atau khususnya Warsaw ke Amsterdam. Gitu. Oh, padahal kita udah beda negara itu ya? Beda-beda negara dan melewati negara juga kan itu, melewati Jerman. Nah makanya udah beda negara tapi harganya sama kayak Jakarta ke Bali, masih satu negara ya. Iya. Lalu apalagi nih? Kenapa? Makanya untung banget untuk studi-studi yang mungkin kuliah ke Eropa. Gitu. Lalu menurut Mas Ray apalagi sih keseruan nih kalau studi di luar negeri, terkhusus ya di Eropa? Apalagi nih yang mungkin benefitnya ya, manfaatnya? Benefit itu ini sih Kak, buat working experience atau
kesempatan kerjanya di sini tuh lumayan besar karena ada beberapa temanku yang memang masih undergraduate S1 cuma udah kerja kantoran mungkin di bidangnya mereka. Kita kerja profesional lah ibaratnya. Untuk lapangan pekerjaan di sini terbuka banget. Apalagi untuk orang-orang yang mau internship juga di sini lumayan saya nggak bisa bilang lumayan gampang, cuma saya bisa bilang lapangan kesempatannya kesempatannya itu besar. Itu dan mungkin juga ketika kita terkoneksi sama sesama orang Indonesia yang lain, kita jadi bisa networking juga dan juga ini kali ya mungkin keseruan-keseruan biasanya ya acara-acara PPI yang PPI bikin itu biasanya seru-seru gitu loh. Apalagi kadang juga kolaborasi sama KBRI dari negara tersebut gitu, Kak. Tapi untuk Mas Ray sendiri boleh nggak sih ini belajar sambil kerja untuk nambah-nambah Kalau uang saku? Nah kebetulan di sini aku juga ada part time job. Di sini aku ngajar sebagai guru bahasa Inggris. Karena di Poland sendiri bahasa Inggris bukan jadi bahasa utama ya? Iya, bukan jadi bahasa utama dan sebenarnya untuk orang-orang yang adultnya, orang yang sudah adult itu jarang yang bisa berbahasa Inggris sebetulnya. Makanya dan banyak dari mereka ingin belajar bahasa Inggris dan aku pun ngajar bahasa Inggris kebanyakan untuk adult dibandingkan aku ngajar bahasa Inggris untuk teenager atau anak-anak gitu. Untuk Gen Z-nya di sana juga masih pakai bahasa Polis? Mereka masih pakai bahasa Polis, cuma mungkin karena banyak dari mereka yang udah kerja profesional dan kerja di international company, jadi mungkin mereka masih bisa untuk diajak berbahasa Inggris gitu. Dibanding yang adultnya ya? Iya, yang udah elderly lah, gitu bisa kita bilang. Lalu kalau untuk adaptasi dengan masyarakatnya sendiri ya, Polandia itu gimana nih? Masyarakat tertutup apa mungkin mudah bersosialisasi dengan masyarakat asing? Untuk masyarakat di sini, untuk sosialisasi dengan masyarakat asing belum terlalu tinggi karena juga mungkin language barrier-nya ya Kak ya. Cuma kalau misalkan untuk welcome atau tidak, banyak dari mereka yang welcome. Tapi karena kita perbedaan culture dan perbedaan ras juga, mungkin ada beberapa dari mereka yang memang agak tertutup, cuma nggak semua. Ya namanya tinggal di luar negeri kan. Gitu. Mungkin ada stereotype juga. Betul. Nggak bisa dihindari ya. Iya, mau di negara manapun pasti ada. Stereotype Asia, stereotype Afrika, Amerika, pasti ada. Betul. Oke. Dan ini kan di bulan Ramadan ya. Di sana seperti apa sih? Biasa aja ya? Kalau di sini sebetulnya biasa aja karena juga bukan kepercayaan mayoritasnya mereka gitu. Cuma untuk dari KBRI-nya sendiri di sini itu sangat welcome kepada mahasiswa-mahasiswa dan juga WNI-WNI yang ada di Polandia dan juga mungkin pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di Polandia. KBRI ini welcome karena mereka mengadakan beberapa acara rangkaian Ramadan ini seperti buka bersama dan seperti ada acara kajian-kajian seperti itu. Jadi didukung lah sama KBRI untuk kegiatannya biar jadi lebih seru gitu. Seru ya. Biar nggak bosan. PPI juga ada acara nih selama bulan Ramadan. Nah, PPI ini kebetulan kolaborasi sama KBRI untuk mengadakan acara bukber ini. Gitu. Bukber terdekat kapan nih? Bukber terdekat. Siapa tahu bisa ikut nimbrung ya. Sebenarnya kemarin kita udah bukber sekalian kajian itu di hari Sabtu lalu. Sabtu yang lalu berarti atau Jumat ya. Itu hari kedua Ramadan. Hari ketiga Ramadan. Oke, hari ketiga Ramadan udah bukber sama kajian ya? Iya. Iya betul. Sudah bukber dan kajian di sini karena memang KBRI-nya juga luar biasa mendukung penuh di sini. Gitu. Dan rencana kedepannya akan ada lagi atau hanya sekali? Dan kebetulan di sini ada juga kita acara harian, kita menyediakan
kita minta 3 nama mahasiswa setiap 2 hari sekali untuk ada bukber. Sebenarnya bukan bukber besar ya, cuma setiap 2 hari sekali ada 3 mahasiswa yang akan makan, yang memang gratisan itu sudah disupport oleh restoran Indonesia yang ada di sini. Oh, ada juga ya restoran Indonesia di sana ya. Betul. Oke. Itu di Warsawa. Ya, untuk di Warsawa ada kayak gitu. Wow, seru banget. Karena ajang bukber tuh ajang yang seru ya, karena bisa kumpul, ngobrol, makan bareng sama teman-teman yang mungkin kita nggak bisa jumpai setiap hari ya. Ya, betul. Lagi beda-beda kampus. Beda wilayah juga. Kalau teman-teman PPI sendiri di sana ada berapa banyak ya, Mas Rey? Untuk sejauh ini dari yang terupdate beberapa bulan lalu itu kita untuk anggota PPI yang aktifnya ya Kak, itu ada sekitar 220 siswa. Oke, ini tersebar dari berbagai kota. Oke, tersebar dari berbagai kota dan juga ini ya jenjang ya, ada yang mungkin sarjana dan juga S2 atau mungkin PhD. Iya, betul. Oke, jadi ada 220 lumayan ya. Setengahnya aja kalau kumpul gitu. Iya. Itu udah ramai banget. Besar. Dan belum lagi kalau misalkan digabung dengan diasporanya Kak. Oke. Warga-warga negara Indonesia dan mungkin juga pekerja-pekerja migran Indonesianya, kalau gabung itu pasti bakal ramai banget. Makanya kita bersosialisasi nggak cuma sama sesama mahasiswa aja, jadi kita general gitu sosialisasinya sama yang pekerja dan warga negara yang lain. Dan itu kumpulnya ketika ada kegiatan di KBRI ya? Mostly iya. Karena kalau nggak ada kegiatan bingung juga mau kumpulin temanya apa nih. Betul, dan tempatnya di mana kan bingung. Karena banyak ya. Jadi yang kemarin itu yang H-3 Ramadan itu jadi kajian dan bukber itu di KBRI ya? Di Wisma Duta depan. Oh, di Wisma Duta. Ya, Wisma Duta. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Rey sudah berbagi cerita nih bersama kami Voice of Indonesia. Terima kasih juga Kak Bora ya. Iya, betul. Kak Dora. Oke. Dora, oke. Salam ya buat Mbak Rana Reski nih. Yang kebetulan lagi berhalangan. Kebetulan sedang berhalangan. Lagi sedang sibuk nih, jadi akhirnya bisa ngobrol sama Mas Rey dan juga sukses untuk studinya dan salam ya untuk teman-teman pelajar Indonesia di sana. Ditunggu nih kembali ke tanah air ya untuk berkontribusi. Siap, terima kasih Kak Dora. Terima kasih Mas Rey. Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Reyhan Firdaus selaku Wakil Ketua PPI Polandia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.